Selamat pagi anak-anak terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas pagi hari ini, mari kita ambil sikap dan hati kita untuk mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Baik, kita ambil tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga pagi ini kami boleh Kau beri kesempatan untuk melanjutkan kehidupan kami. Terima kasih pula Kau berikan malam kami hingga kami dapat beristirahat dengan tenang, baik. Maka berkatilah dan lindungilah kami dalam aktivitas panjang hari kami. Berkatilah pula orang tua kami, Bapak Ibu guru, dan serta orang-orang di sekitar kami. Dan ampunilah kami untuk segala dosa, segala perbuatan yang baik sengaja maupun tidak sengaja kami lakukan, agar Engkau memberi kami jalan yang baik pula kepada kami. Doa yang kurang sempurna ini saya serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah orang banyak itu, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata, "Tuhan, setengah dari milikku dan kuberikan kepada orang miskin, dan sekitarnya ada sesuatu yang kuperas. Dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Kristus. Baik, kita dengarkan renungan. Kita seringkali mendengar bahwa segala perjuangan kita pada akhirnya akan berbuat baik. Inilah yang terjadi dengan diri Sakeus, seorang pemungut cukai yang dimusuhi orang-orang sesamanya karena telah bekerja sebagai kaki tangan penjajah dalam memungut pajak. Sakeus berawal dari niatnya untuk melihat Yesus, tetapi ia menyadari segala keterbatasan dirinya. Apakah dia menyerah? Tidak. Yesus mencari alternatif lain untuk mengatasi masalahnya. Perjuangan Sakeus luar biasa. Meski badannya lebih pendek dari orang yang sekitarnya, tapi dia harus lebih unggul dari orang lain. Dia naik ke sebuah pohon agar dia jauh lebih tinggi dari orang lain. Dari atas pohon itulah tujuannya tercapai. Dia bisa melihat orang seperti apa Yesus itu. Tujuannya tercapai, misinya selesai. Di sini kita bisa melihat rencana manusia sungguh berbeda dari rencana Allah, termasuk tujuan dan keberhasilan diri kita. Kisah Sakeus kita tidak berhenti pada kenyataan Sakeus.
bisa melihat Yesus sebagaimana diharapkan sebelumnya oleh Sakeus. Diceritakan bahwa Yesus melihat ke atas, jadi di sini tampak sekali pertemuan dua mata yang saling merindukan untuk bertemu. Sakeus mau melihat Yesus, ditanggapi oleh Yesus yang sangat merindukan orang-orang Israel yang hilang. Terjadilah dialog bahwa jauh lebih daripada itu, terjadilah perjumpaan dari hati ke hati. Buah dari realisasi antara Yesus dan Sakeus adalah sebuah pertobatan yang luar biasa. Sakeus menjadi tokoh yang memperjuangkan keadilan, padahal dia sebelumnya sangat akrab dengan ketidakadilan. Tuhan Yesus, kunjungilah kami dan tinggallah di hati kami sebagai di mana kami adalah orang berdosa ini. Amin. Mari kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Bapa kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari anak-anak kita lanjutkan dan kita bersiap untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Santo Markus. Terima kasih, selamat pagi.